Yeay, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Sebagai seorang online seller, gue itu suka banget nonton bioskop. Nonton film lah, gak ada hubungannya sih. Nah, jadi gue tuh kemarin nonton film judulnya Inside Out 2. Nah, di situ ada sebuah perasaan atau apa ya namanya? Feeling ya. Nah, dia tuh namanya anxiety. Nah, gue tuh relate banget sama nih anxiety. Dan gue pengen cerita aja sih ke kalian di podcast episode ini tentang apa itu anxiety. Anxiety attack, anxiety, panik. Ya begitulah. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengerin di podcast episode ini. Kalau menurut psikiater gua atau psikolog gua ya, gua itu didiagnosa sebagai gangguan cemas. Ya, itu bahasa halusnya. Karena kalau menurut SMMPI itu ada namanya gangguan bipolar disorder tipe 1, tipe 2 gitu, gue lupa. Mungkin setahu gue ya, gue itu tipe 2 deh, yang dia gampang naik gampang turun, atau gampang naik turunnya lama gitu. Karena gue tuh suka di dalam kegelapan. ya gitulah, nanti kapan-kapan gue jelasin deh. Itu tes sudah lama, gue tes SMMPI sekitar tahun 2011, jadi sekarang 2024, ya udah 13 tahun yang lalu. Gue pengen tes lagi ya, kayaknya gak valid itu. Masa gue bipolar mulu sampai sekarang, ya gak? Tapi kalau anxiety atau gangguan cemas masih. Nah, ini terlalu parah emang gangguan cemas gue. Sampai gue kalau malam tuh suka gak bisa tidur dan overthinking, mikir di mana-mana, mikir, muter, mikirnya di situ doang, jir. Aduh, gue jadi mengumpat. jadi ya. Menurut film Inside Out 2, ada satu emotion namanya anxiety. Dia warnanya orange. Nah, si anxiety ini kerjanya ngapain? Jadi ada yang sedih, dia marah, dia takut. Nah, anxiety itu ceritanya adalah dia melindungi dari ketakutan, kegagalan di masa depan. Gitu ceritanya. Yang belum tentu terjadi. Dia cemas, dia terlalu banyak memikirkan sesuatu sampai takut, cemas gitu. Bahasa Indonesia cemas ya. Anxious. Jadi apa ya? Dia selalu worry, selalu cemas, selalu sampai kepikiran, sampai overthinking, sampai dia tuh udah terlalu banyak yang dipikirin. Dia udah nggak bisa nggak berpikir jernih, nggak bisa memikirkan A, mikir B, mikir C gitu. Jadi kalau di dalam kehidupan yang normal ya gitu ya. Jadi ketika nggak usah susah deh. Ketika lu mau badminton aja, nggak usah deh, itu terlalu jauh. Jadi gue tuh dari kecil udah anxiety. Dari lahir mungkin. Dari kecil nih, gue mau ceritain aja. Jadi dari TK ya mungkin ya. Seingat gue tuh dari kecil banget, gue tuh tiap hari pertama kali masuk sekolah, gue tuh udah cemas banget. Dan gue ngambek, gue gak mau masuk sekolah gitu. Gejalanya gimana? Gue tuh overthinking sehari sebelum masuk sekolah. Seminggu bahkan gue tuh malam-malam mikir nih. Bisa gitu loh. Masih kecil beneran, dari TK, SD kelas 1, SD kelas 2, TK, TKB, sampai
SD kelas 4 ya. Enggak, sampai SD kelas 3 atau kelas 4 gitu. Gue hari pertama sekolah gue gak mau sekolah karena gue tuh kepikiran nih. Jadi malam-malam atau siang-siang gitu ya, gue mulai bengong, gue mikir. Atau bisa juga diceritain sama orang tua gue ya, besok kan belum terjadi. Kalau nanti ada temen nanya, kamu jawab ya, kamu namanya siapa gitu. Michael. Tinggalnya di mana? Di sini. Orang tua kamu namanya siapa? Ini ya. Nah, gue kan jadi kepikiran dong. Waduh, gue kalau hari pertama masuk gue harus berdiri, kenalan, nanya namanya siapa, jawab apa segala macam. Pusing banget tuh otak gue. Seingat gue ya, waktu gue TK itu umur berapa? 4-5 tahun gitu. Jadi gue gak masuk sekolah, gue takut. Saking gue gak mau, cemas, gue takut gue gak masuk sekolah. Itu anxiety. Menurut gue, ya udah itu aja sih. Dan banyak hal-hal lain, contohnya misalnya kayak gue mau pergi nih sama temen gue gitu. Gue tuh bisa kepikiran dulu nih, wah nih. Tapi menurut gue ini termasuk bagian dari gangguan cemas menurut gue ya. Nggak tahu nih kalau menurut lo orang ini biasa aja kali gitu, bisa aja. Kalau gue sih gue bisa kepikiran, aduh besok nih gue harus gimana ya, mesti ngapain ya. Kayaknya kalau gue pergi kesini enak nih, atau kalau gue mesti begini sampai gue membuat plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z sampai gue udah gak ngerti lagi, sampai gak bisa tidur, sampai gue pusing, sampai gue muter-muter. Itu anxiety menurut gue segitu, itu menurut gue. Nah, ada yang orang dengan gampangnya bilang, aduh biasa aja kali, itu mah semua orang juga gitu. Ya kan gue gak tahu pikiran semua orang ya. Dan ketika hal-hal seperti itu lagi kambuh, ketika gue terlalu banyak memikirkan hal-hal seperti itu, dan akhirnya gak sesuai dengan yang gue pikirkan atau planningkan, dan gue kecewa, dan gue sedih, dan gue kesel, dan gue stres, dan itu balik lagi muter situ lagi gitu. Jadi muter stres lagi, kesel, benci, muter lagi, kesel lagi, nggak jadi. Jadi nggak sih kalau begini kalau begitu. Nah kayak gitu tuh muter terus. Jadi waktu di film Inside Out itu si anxiety itu dia muter terus, berputar di pikirannya si Riley, siapa namanya tuh yang cewek itu, muter sampai nggak bisa ditangkap, nggak bisa diomongin, sampai usut gitu. Nah di film itu sih gue udah agak lupa ya, kayaknya mereka semua tuh berpelukan, si emosi yang lain gitu, dan akhirnya membuat si anxiety bisa calm down. Nah kalau gue gimana? Ya gue pakai Xanax, gue pakai namanya obat penenang, namanya Xanax. Itu Alganax itu mereknya. Dan ada satu lagi yang gue minum namanya Depakote. Depakote itu untuk orang epilepsi kejang gitu ya. Jadi kan ototnya kaku nih. Kalau anxiety, kalau lagi panik gitu, kalau lagi stres banget kan badan lu kaku, nggak relax. Gue tuh kalau lagi stres nyetir ya, itu gue bisa pegang setir gue tuh kenceng banget. Waktu itu gue ngerasa, aduh ini gue lagi stres nih, gue gak relax nih, gue terlalu banyak pikiran, terlalu overthinking. Nah kurang relax aja hidup lu, jadi terlalu ada planning banyak gitu. Gue gak, dalam bahasa kerohaniannya, gue gak berserah pada Tuhan. Hari gini ngomongin kerohanian, iya kan gue sebagai orang Kristen harus membawa segala sesuatu di dalam perjalanan gue bersama Tuhan. Nah kalau yang saya gimana, ini berhubungan sama
enzim di otak, keadaan badan gue. Bukannya gue gak mau berserah sama Tuhan, bukannya gak mau berdoa, tapi berdoa aja menurut gue gak cukup. Karena gue juga sering berdoa, gue langsung teriak sama Tuhan. Gue denger lagu rohani juga udah gak ngefek gue. Jadi ya gue gak mau, gue harus minum obat supaya dalam beberapa jam itu pikiran gue melambat, enzim gue yang tidak stabil di otak itu dia jadi normal, jadi gak stres lagi. Ataupun ketika gue lagi malam mikir overthinking sampai terjebak dalam depresi, gloomy gitu ya, semuanya suram, semuanya abu-abu gitu. Bukan pernah lagi, sering. Nah, ini anjing gue juga yang sayat gitu. Gak jauh beda anjing gue sama gue. Jadi anjing gue kan ya personality-nya mirip lah kayak gue lah. Ini ada orang ngomong di depan gitu gak tahu siapa aja dia gonggong. Dia panik. Karena menurut dia itu something yang mengganggu. Dia panik, dia cemas, dia takut kalau ada apa-apa. Sama kayak gue juga gitu. Kalau ada yang gak sesuai dengan yang gue harapkan atau apa ya, gue jadi panik, gue jadi cemas, jadi anxiety gue kambuh. Minum obat membuat gue jadi lebih rileks, lebih bisa memilah-milah mana yang ini tuh boleh lah dipikirin, atau ini mah cuma ada di pikiran lo doang, atau nyantai aja, udah nggak usah dipikirin, udah let it flow aja, besok tuh kayak gimana, ya udah gitu. Dan gue akhirnya bisa lebih bersikap seperti itu kalau gue minum obat ya. Ya, yang penting kan ini saran dari psikolog gue sama psikiater gue ya, sama orang-orang yang gue temuin juga tapi yang lebih ke pro medis ya. Mereka bilang gini, di saat lu gak bisa berfungsi sebagai manusia di kehidupan sosial, lu harus mencari pertolongan gitu. Lu minum obat lah, boleh, gak apa-apa. Obat itu diciptakan oleh apa ya, riset, oleh penelitian, oleh iya bukan sembarangan lah yang namanya bikin. Ya, mereka kan punya penelitian, jurnal medis, survei, uji coba, lab dan lain-lain, sampai mereka mikir kalau lu minum obat ini yang gak cuman orang jualan obat tuh buat cari duit, enggak. Ini untuk membantu meningkatkan taraf hidup lu, membantu meningkatkan mood lu supaya moodnya gak mood swing dan anxiety lu berkurang dan lu bisa hidup dengan lebih baik. Ya kalau orang-orang lihat kehidupan gue sekarang, mungkin mereka bisa bilang hidup lu tuh udah oke banget Michael. Ya gak tahu sih, kalau lu pengen lihat kehidupan gue seperti apa ya monggo, ayo ketemu gue, kita ngobrol, atau ya ikut aja gue sehari-hari ngapain. Ya karena makanya gue suka ngejokes nih sama teman gue nih. Ada nih, aduh gue stres banget, gini, gue gak tau lagi masih ngapain. Dia, lu minum Xanax, lu datang ke psikolog, psikiater, lu cerita aja sama psikolog, ngobrol. Gue juga setiap berapa bulan gitu, setahun bisa 2-3 kali gue ngobrol loh sama psikolog gue. Ya cuman cerita aja. Karena psikolog itu memiliki keahlian untuk mendengarkan lu, mencari tahu problem yang ada di diri lu, atau bahkan cuma ngomong hidup lu nggak ada problem, hidup lu oke aja, problem lu wajar kayak gitu. Tuh buktinya lu udah bisa tahu kan cara jalan keluarnya gitu. Itu orang psikolog yang bisa ngomong kayak gitu. Kalau lu ngomong sama temen, wah, duh, bisa berantem dah. Karena temen itu
Gak ngerti. Apalagi lu ngomong sama pendeta yang fanatik ya. Waduh, gue pernah tuh. Michael, lu kapan terakhir kali lu saat teduh? Babi. Pendeta ngomong gitu. Belum apa-apa gue udah dijudge. Lu kurang berdoa. Lu kurang berserah sama Tuhan. Coba lu luangkan waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Tuhan bisa ngasih masukan enggak? Tuhan bisa ngajak ngobrol enggak? Gue tanya. Ya bisa aja Tuhan ngirim psikolog Kristen itu buat ngobrol sama gue. Bisa kan? Kenapa gue milih yayasan psikolognya yang Kristen ya karena supaya gak melenceng dari nilai-nilai kekristenan. Tapi mereka emang basicnya psikologi, konselor. Ya itu, beda lah sama ngobrol sama pendeta yang basicnya sekolah teologi, doktrin gitu. Ngelotok tuh Bible. Buka Alkitab random, coba lihat Tuhan mau bicara apa sama lu. Ya udah, gitu aja sih mau gue ceritain tentang anxiety dan cara gue untuk coping dari anxiety itu. Kadang gue juga nulis di buku tulis gue supaya anxiety gue hilang, bisa juga. Buat kalian yang terjebak dalam anxiety atau panic atau overthinking yang berkelanjutan dan gak tahu jalan keluarnya seperti apa, coba duduk diam, nafas, relax. Kalau lo gak bisa relax ya gak apa-apa, lo coba deh pakai psikolog atau ya hal-hal medis untuk membantu hidup lo lebih relax, lebih nyantai, lebih bisa menikmati kehidupan. Ya karena hidup ini harus lu nikmatin woi, jangan lu benci. Gimana caranya lu bisa bertahan hidup kalau lu benci sama kehidupan? Jadi lu harus nikmatin, oke? Enjoy life, jangan kemana-mana. Tetap nantikan podcast gue episode berikutnya ya. Have a nice day guys, enjoy life, dan bye-bye.